Hasibuan. NIM saya 17612011878. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu keputusan investasi. Saya akan menjelaskan keputusan investasi. Pengertian keputusan investasi adalah kebijakan manajemen dalam menggunakan dana perusahaan yang ada pada sebuah aset diharapkan memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Terus di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang perlukan dalam mengambil keputusan investasi perusahaan. Ini ada keputusan investasi perusahaan. 1. Alternatif pilihan investasi. 2. Estimasi arus kas. 3. Penilaian kembali investasi yang diputuskan. Saya akan menjelaskan sedikit yang nomor 1. Alternatif pilihan investasi. Investasi penggantian aktivitas. Perusahaan yang lama dengan yang aktivitas baru, contohnya itu kayak mesin dan peralatan. Terus ada investasi perluasan, menambah kapasitas produksi perusahaan jauh lebih besar daripada kapasitas sebelumnya, kayak pembangunan pabrik baru, perluasan atau penambahan gedung. 2. Estimasi arus kas atau cash flow namanya. Misalnya ketika perusahaan memutuskan untuk investasi menambah mesin produksi manual dari harga pembelian, biaya uji coba, pajak, balik nama, dan lain-lain. 3. Itu ada penilaian kembali keputusan investasi pasca audit. Di sini bertujuan untuk mengetahui kinerja dari sebuah investasi yang dijalankan pasca audit, bisa memberikan feedback kepada manajer untuk memperbaiki pengembalian keputusan investasi di masa yang akan datang. Perkenalkan, nama saya Pamela, NIM 17612011675, dan saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar berinvestasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengambil keputusan investasi, yaitu melihat dari kriteria evaluasi investasi. Di antaranya adalah yang pertama ada payback period. Payback period merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu pengembalian suatu investasi. Yang kedua ada average rate of return, yaitu adalah cara mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan membandingkan rata-rata laba setelah pajak. Yang ketiga ada net present value, yaitu nilai bersih sekarang, yang merupakan perbandingan antara PV dari kas bersih dan PV investasi selama umur investasi. Yang keempat ada internal rate of return, yaitu alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil intern. Dan yang kelima ada profitability index, yang merupakan rasio aktivitas dari jumlah NPV dengan PV pengeluaran investasi selama umur investasi. Selanjutnya adalah dasar keputusan investasi. Dalam berinvestasi ada 3 dasar utama, yaitu return, risiko, dan hubungan antara risiko dan return. Yang pertama adalah return. Alasan utama orang berinvestasi yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Jadi perlu dibedakan antara return yang diharapkan dan return aktualnya. Yang kedua adalah risiko. Semakin besar risiko dari sebuah investasi, maka semakin besar pula pengembalian yang diharapkan. Dan yang ketiga adalah hubungan antara risiko dan return harapan. Sama seperti poin di yang kedua, jadi semakin besar risiko suatu aset, maka semakin besar pengembalian atas aset tersebut. Dan begitu pula sebaliknya, semakin kecil risiko dari suatu aset, maka semakin kecil pula
return yang akan didapatkan. Jadi dalam berinvestasi ada 5 tahap, yaitu yang pertama adalah penentuan tujuan investasi, yang kedua penentuan kebijakan investasi, yang ketiga pemilihan strategi portofolio, yang keempat pengukuran dan evaluasi kerja portofolio, dan yang kelima pemilihan aset yang sesuai dengan portofolio sebelumnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.